but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on the schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Fitri Hayati dengan NIM 21033077. Yang kedua rekan saya Nuri Yuliani dengan NIM 21033031 dan yang terakhir yaitu Salehani dengan NIM 21033122. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah asesmen berbasis komputer dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emiliano MPD. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk asesmen dan cara penggunaannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tiga cara membuat asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Nah, di sini kami akan menggunakan beberapa aplikasi yang nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk yang pertama di sini kami akan menjelaskan cara penggunaan dari aplikasi Google Form untuk asesmen diagnostik yang akan dijelaskan oleh Nuri Yuliani. Kepada Nuri dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Google Form dalam pembuatan tes diagnostik siswa. Baiklah, yang pertama yang kita persiapkan yaitu soal yang akan kita gunakan. Di sini kami membuat soal sebanyak 15 buah yang terbagi kepada 3 pertemuan. Selanjutnya, buka aplikasi Chrome yang ada pada device kita. Kemudian klik titik yang pada Google Apps yang tertera pada Google Form pada tampilan awal. Kemudian scroll ke bawah sampai menemukan Google Form seperti yang ada pada layar. Setelah kita masuk kepada bagian Google Formulir, dapat kita lihat Google Formulir yang akan kita gunakan untuk tes diagnostik pada peserta didik. Nah, inilah tampilan dari Google Form yang akan kita gunakan. Nah, pada bagian ini terdapat judul dari formulir yang akan kita gunakan. Nah, pertama kita akan menentukan tema dari Google Formulir yang akan kita gunakan dalam pembuatan teks diagnostik siswa. Nah, di sini dapat kita pilih gaya teksnya apa, bentuk dari stylenya juga apa. Di sini juga kita bisa tambahkan bagian headernya. Di sini kita dapat memilih gambar. Gambar ini dapat kita sesuaikan apakah langsung dari tema yang ada pada Google Form atau gambar yang kita upload dari device kita. Lalu di-upload. Lalu kita klik selesai. Di sini kita juga bisa mengubah tema dari warna Google Form yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan warna biru.
Setelah selesai kita mengatur tema yang akan kita gunakan, maka kita bisa kembali ke tampilan awal. Pada bagian ini kita dapat menulis judul, kemudian juga bisa kita tambahkan deskripsi. Di sini kita bisa memberikan petunjuk pengerjaan dari tes yang akan kita buat. Nah, pada bagian pertama kita di sini akan membuat bagian untuk nama peserta didik. Kemudian untuk pilihannya kita dapat menggunakan jawaban singkat sebagai pilihan dari jawaban yang akan selanjutnya kita klik tambah. Kita sudah selesai membuat untuk nama dan kelas. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian soal. Pada bagian soal kita dapat mengklik tambah bagian ini. Bagian halaman pertama dan halaman kedua dapat dipisah. Nah, pada bagian ini kita dapat membuat subjudul yaitu untuk pertemuan pertama. Nah, selanjutnya untuk soalnya kita dapat membuat soalnya pada bagian ini. Untuk soal pertama di sini kita dapat menginputkan pertanyaannya. Pada bagian ini juga kita dapat mengupload gambar sebagai bentuk pertanyaannya. Opsi jawaban. Nah, di opsi jawaban ini kita dapat pilih oleh peserta didik. Kita dapat mengklik tambah opsi ini untuk penambahan opsi yang akan dipilih oleh peserta didik nantinya. Bisa kita tambah sampai beberapa hingga D atau E sesuai kebutuhan yang akan kita gunakan. Nah, lalu kita centang pada bagian wajib isi. Selanjutnya, karena kita membuat tes diagnostik, di sini kita menggunakan tes diagnostik 2 tingkatan. Selanjutnya kita pindah ke tingkatan kedua, yaitu untuk tingkat keyakinan jawaban peserta didik. Untuk jawabannya kita pilih pilihan ganda. Opsi yang pertama yaitu yakin, dan yang opsi kedua tidak yakin. Karena di sini kita akan membuat Google Form ini dalam bentuk kuis, maka kita beralih kepada setelan, yang mana jadikan ini kuis. Kita centang poinnya. Di sini kita juga dapat mengatur poinnya berapa. Setelah itu kita kembali ke bagian pertanyaan. Nah, pada bagian pertanyaan ini kita dapat memasukkan kunci jawaban kepada pilihan yang dianggap benar. Nah, di sini dari soal ini kita jawaban yang benar yaitu D, maka kita checklist untuk jawaban yang benar itu D, dan kita dapat mengatur poinnya berapa. Karena di sini ada 10 soal, maka
poin satu soal itu jawabannya 10. Kemudian kita klik selesai. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua soal yang akan kita inputkan. Setelah semua soal yang kita inputkan tersebut selesai, maka kita dapat mengirimkan link ini kepada peserta didik. Nah, pada bagian ini kita dapat mengklik pada bagian link ini. Kemudian kita dapat mempersingkat URL dengan klik centang ini. Kemudian kita dapat menyalin. Kemudian link ini yang akan kita bagikan kepada peserta didik nantinya. Nah, untuk jawaban dari peserta didik dapat kita lihat pada menu jawaban ini. Kemudian kita klik menu jawaban ini untuk melihat jawaban yang telah diberikan oleh peserta didik. Nah, di sini sudah terdapat jawaban yang dikirimkan oleh peserta didik dan juga kita bisa melihat jawaban yang benar dan juga salah dari yang peserta didik inputkan. Jika jawabannya benar, maka akan nampak berwarna hijau, dan jika jawabannya salah itu berwarna dari abu. Dan di sini poinnya 1/1 jika jawabannya benar dan 0/1 jika jawabannya salah. Dan di sini juga bisa dilihat rata-rata dari peserta didik, nilai tengahnya, dan juga rentang dari nilai peserta didik itu sendiri. Jawaban ini juga bisa dilihat dari ringkasannya, pertanyaannya. Ini berdasarkan pertanyaan, kemudian per masing-masing peserta didik. Jika guru tersebut sudah tidak menginginkan menerima jawaban, maka bisa dicentang ini sehingga peserta didik tidak dapat lagi mengirimkan jawaban kepada guru melalui link tadi. Jika masih menerima jawaban, maka centang lagi ini sehingga peserta didik masih bisa mengirimkan jawaban. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang penggunaan Google Form untuk pembuatan tes diagnostik peserta didik pada materi kinematika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nuri. Itulah tadi penjelasan bagaimana cara membuat dan cara menggunakan Google Form untuk asesmen diagnostik awal. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salehani untuk penggunaan Quizizz sebagai asesmen formatif. Kepada Salehani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama, sebelum kita membuka aplikasi Quizizz, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu soal-soal yang akan kita berikan nantinya kepada siswa, yang mana soal formatif tentang materi kinematika gerak vertikal. Berikut merupakan soal-soal yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, langkah selanjutnya kita harus mempunyai dulu aplikasi Quizizz maupun web dari Quizizz tersebut. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita harus terlebih dahulu login kepada akun Quizizz yang mana bisa kita tahukan kepada email ataupun Google nantinya. Nah, setelah kita melakukan login, berikut merupakan bagian awal pada web Quizizz, yang mana fitur yang terdapat pada Quizizz ini terdapat fitur buat, cari, perpustakaanku, hasil, kelas, pengaturan, meme, koleksi, dan juga profil.
Nah, untuk langkah awal dalam pembuatan kuis di aplikasi kuis ini, kita harus mengklik bagian buat yang ada pada pojok kiri di bawah nama akun kita. Nah, setelah kita mengklik buat, terdapat dua bagian yaitu kuis dan presentasi. Kita klik pada bagian kuis dan muncul bagian buat dari awal. Setelah kita klik bagian buat dari awal, kita akan sekarang kita akan masuk pada bagian pilihan jenis-jenis soal yang akan kita berikan kepada siswa nantinya. Nah, pada penjelasan kali ini, soal formatif kami merupakan jenis soal pilihan ganda. Jadi, kita akan memilih pada bagian pilihan ganda. Nah, dari berikut merupakan tampilan dari tempat pembuatan soal pilihan ganda, yang mana di sini terdapat fitur pengubahan warna, penebalan teks, pemiringan, garis bawah, yang mana fitur ini sama saat menggunakan fitur di Microsoft Word. Di bagian kanan terdapat fitur yaitu jenis-jenis poin, sehingga kita bisa mengubah poin-poin setiap soal yang akan kita buat. Dan juga di bagian kanannya terdapat waktu untuk soal dalam pengerjaan soal nantinya. Jadi kita bisa mengatur waktu untuk jenis tingkat kesulitan soal yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, di bagian bawah terdapat tempat pembuatan atau pengetikan pertanyaan. Karena kita memilih pilihan ganda, terdapat tempat atau opsi pilihan jawaban yang akan dipilih nantinya oleh siswa. Jika jawaban kita masih kurang, maka kita dapat menambah pada bagian tambah opsi lainnya. Nah, bagian jawaban, satu jawaban benar atau beberapa jawaban benar. Nah, untuk selanjutnya pada bagian pembuatan pertanyaan, di sini kita bisa mengupload berupa gambar, berupa audio maupun video untuk sebuah pertanyaan. Dan juga bagian jawaban, nantinya kita juga bisa memberikan jawaban kalau misalnya jawaban kita berupa gambar, dan kita bisa memberikan jawaban berupa gambar nantinya kepada siswa tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat satu buah soal dari soal yang telah kita persiapkan. Jadi kita pastikan pada bagian pertanyaan. Dan untuk jawabannya, bisa kita taruh pada bagian opsi jawabannya. Nah, setelah kita membuat soal dan juga jawaban yang benar, maka kita akan klik jawaban yang benar, sehingga nantinya kita bisa mengoreksi jawaban dari siswa yang telah diisi siswa tersebut. Karena soal ini jawaban yang benar itu bagian B, maka kita bisa menceklis pada bagian centang yang ada di pojok kanan ini. Nah, setelah soal kita selesai, maka kita bisa menyimpan soal, yang mana kita bisa mengklik pada bagian pojok kanan. Nah, maka soal yang telah kita buat tadi bisa kita lihat pada bagian berikut, terdapat pada layar. Berikut
merupakan soal soal satu atau poin satu setelah kita bikin. Setelah kalau misalnya ada beberapa soal yang akan kita buat, maka kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi dengan mengklik tambah soal sehingga kita bisa memilih pilihan ganda. Nah, baru masuk lagi pertanyaan-pertanyaan atau yang selanjutnya yang sampai pertanyaan kita selesai. Nah, untuk itu setelah pertanyaan kita bisa mengubah judul kuis kita, kemana terdapat pada pojok kanan yang kuis belum berjudul, maka kita bisa mengklik bagian sini, sehingga kita bisa membuat judul dari kuis kita. Kanan atas. Nah, maka untuk kuis kita bisa telah selesai kita buat. Berikut merupakan tutorial dari pembuatan kuis di aplikasi Quizizz. Dan selanjutnya merupakan langkah-langkah dalam penggunaan kuis yang telah kita buat tadi. Maka kita bisa klik pada bagian perpustakaanku. Nah, di sini kami telah sebelumnya kami telah membuat 3 asesmen formatif di pertemuan 1, pertemuan 2, dan juga pertemuan 3. Maka kita ambil contoh pada asesmen formatif pertemuan 1. Kita bisa sebarkan link dari kuis ini kepada siswa nantinya, yang mana kuis ini dapat berupa kode yang mana siswa tersebut nantinya bisa memasukkan kode tersebut untuk mengakses ke kuis yang akan kita jalankan. Nah, untuk memainkannya kita akan mengklik mainkan. Nah, terdapat di asesmen ini kita bisa memilih kuis ini kuis langsungkah atau dipimpin guru ataupun dijadikan sebuah PR nantinya untuk siswa tersebut. Kita akan memilih kuis langsung. Itu kita klik pada ini merupakan mode-mode yang bisa kita pilih. Nah, kita memilih mode klasik. Setelah itu kita klik mulai. Nah, ini merupakan tampilan saat atau beranda awal dari kuis yang akan kita jalankan. Jadi di sini terdapat kode yang mana nantinya kode ini kita sebarkan kepada siswa sehingga siswa tersebut memasukkan kode dari link yang telah kita berikan tadi, atau kita bisa membagikan barcode ini kepada siswa. Nah, sehingga kalau siswa semuanya telah masuk, maka kita bisa mengklik mulai pada kuis yang akan kita jalankan. Nah, untuk hasil dari kuis yang telah dijawab oleh siswa nantinya, maka kita bisa lihat pada bagian hasil nanti akan muncul siapa saja siswa yang mengisi kuis tersebut, jumlah nilai dari per siswa nantinya, dan juga kelas yang ada yang kita berikan kuis tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang pembuatan kuis di aplikasi Quizizz ini. Lebih dan kurang
Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salehani yang telah menyampaikan cara pembuatan dan cara penggunaan dari aplikasi Quizizz untuk asesmen formatif. Berikutnya adalah yang terakhir yaitu untuk asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif menggunakan aplikasi Google Form yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dan penggunaan untuk eh, asesmen sumatif menggunakan aplikasi Google Form. Sebelumnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu instrumen soal yang akan kita gunakan untuk asesmen sumatif ini. Nah, di sini kami telah membuat beberapa soal untuk asesmen sumatif materi kinematika. Nah, setelah kita membuat instrumen soal, maka kita bisa langsung beralih ke aplikasi Google Form untuk eh, pembuatan asesmen menggunakan aplikasi Google Form. Nah, untuk pembuatan tes atau asesmen sumatif menggunakan aplikasi Google Form ini, kita pertama kali membuka Chrome terlebih dahulu, lalu kita klik tanda ada titik sekitar 9 titik pada bagian kanan atas, lalu kita klik dan pilih bagian Drive. Setelah itu, pada bagian Drive ada tampilan tambah atau baru, kita klik untuk pembuatan Google Formulir. Di sini ada kita pilih menu Google Formulir. Nah, setelah itu kita di sini bisa melihat tampilan dari Google Formulir yang akan kita gunakan sebagai aplikasi untuk asesmen sumatif nantinya. Nah, di sini kita bisa membuat judul terlebih dahulu untuk asesmen sumatif kita. Nah, pada selanjutnya di sini kita bisa membuat deskriptif formulir bisa berupa isi identitas terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa memilih di sini apakah kita menggunakan pertanyaannya berupa pilihan ganda atau jawabannya singkat atau jawabannya bisa paragraf, kotak atau centang atau yang lainnya bisa kita sesuaikan untuk pertanyaan yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan membuat pada halaman awal terlebih dahulu. Di sini akan berisi identitas dari siswa. Nah, kita bisa memilih itu jawaban singkat. Nah, di sini nantinya siswa bisa menuliskan nama nama siswa. Selanjutnya nanti kita pilih di sini wajib diisi. Selanjutnya kita pilih klik tambah untuk pertanyaan berikutnya. Kita bisa memilih untuk opsi pertanyaan kelas. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan eh, jawaban singkat untuk jawaban yang diisi oleh peserta didik nanti. Setelah itu kita bisa mengklik wajib diisi. Nah, ini untuk bagian halaman utama. Lalu kita bisa klik bagian ini untuk menambahkan bagian. Nah, ini merupakan nama kelas. Ini akan menjadi halaman atau bagian utama untuk menyatakan identitas siswa terlebih dahulu. Setelah kita klik pada tambahkan bagian, kita bisa lanjut ke bagian 2, itu untuk mengisi soal yang akan kita eh, jadikan asesmen. Nah, di sini kita berikan judul terlebih dahulu untuk
asesmen yang akan kita buat. Di sini kita juga bisa menulis deskripsi, nanti kita sesuaikan deskripsi yang digunakan, apakah bisa menggunakan kalimat silakan diisi jawaban Ananda dengan benar, ataupun yang lainnya. Itu nanti disesuaikan oleh eh, guru atau yang membuat kuis. Nah, selanjutnya kita pilih tanda tambah, itu untuk membuat soal. Nah, untuk asesmen sumatif ini kami menggunakan soal dalam bentuk esai, di mana nanti siswa akan menguploadnya dalam bentuk dokumen, foto, ataupun PDF. Nah, di sini kita sudah menambahkan soal, kita pilih jawabannya itu dalam bentuk upload file, karena nanti siswa akan menjawabnya dengan mengirimkan foto, dokumen, ataupun PDF untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita bisa mengopi jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita bisa menulis soal untuk jawab esainya, lalu kita bisa mengupload gambar dari pertanyaan tersebut. Misalnya gambar ini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan gambarnya, di sini kita bisa memasukkan jumlah maksimum filenya. Di sini banyak pilihan, ada 1, 5, ataupun 10. Nah, juga ada ukuran dari maksimum filenya. Nah, di sini juga ada izinkan hanya jenis file tertentu. Di sini kita bisa memilih eh, file apa saja yang nanti bisa diupload oleh peserta didik. Nah, di sini kita bisa menggunakan dokumen, PDF, foto, ataupun presentasi. Selanjutnya, kita pilih wajib diisi. Nah, setelah soal pertama selesai, kita juga bisa menambahkan soal berikutnya dengan menekan tombol tambah yang ada pada bagian atas dari pojok sebelah kanan ini. Setelah soalnya selesai kita buat, kita bisa mengubah tema dari asesmen ini atau dari kuis ini. Nah, di sini kita bisa memilih bagian seperti chat gitu, atau pada bagian kanan atas dari pojok kiri sebelah nomor 2 yaitu sesuaikan tema. Di sini kita bisa eh, huruf, eh, mengubah huruf untuk pertanyaan, mengubah bagian teks, dan juga bisa kita memilih header untuk tampilan bagian awal dari asesmen ini. Nah, di sini kita juga bisa memilih warna yang sesuai untuk kita sesuaikan nanti dengan header yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita selesai membuat asesmen ini dan juga telah selesai mengedit tema yang akan kita gunakan, di sini kita bisa menggunakan setelan juga. Kita bisa mengatur ini asesmen akan dijadikan sebagai kuis atau tidak. Itu nanti tergantung dari eh, yang membuat kuis. Nah, juga di sini ada pilihan menu bisa mengumpulkan email untuk yang mengisi kuis tersebut.
Nanti untuk pengaturan ini bisa disesuaikan dengan pembuat kuis atau guru yang akan membuat nantinya. Nah, setelah itu nanti setelah kita selesai membuatnya, kita klik kirim. Klik kirim, lalu pilih bagian kirim melalui yang bagian tengah itu ada tautan atau link. Kita bisa mempersingkat tautannya, lalu kita salin dan kita bisa menyebarkan link tersebut ke peserta didik. Nah, itu adalah cara pembuatan dari eh, asesmen sumatif menggunakan Google Form. Di sini kita juga bisa mengganti menjadi asesmen sumatif dengan mengklik satu kali. Nah, itulah tadi cara pembuatan soal. Nah, setelah soal selesai kita buat dan kita sudah menyesuaikan tema yang kita inginkan, nah kita bisa menyebarkan link tadi ke peserta didik, lalu kita bisa mengkliknya di Google, lalu maka akan tampilan seperti ini. Ini merupakan bagian awal untuk mengisi identitas terlebih dahulu dari siswa tersebut sebelum memulai kuisnya. Nah, di sini kita bisa eh, mengisi nama, kelas kita kelas berapa. Nah, selanjutnya kita eh, tekan bagian berikutnya. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat soal-soal yang telah kita buat tadi. Di sini juga siswa bisa mengerjakan soal yang telah dibuat oleh guru. Nah, di sini ada beberapa soal dan juga ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini nanti siswa bisa mengupload jawaban pada bagian tambahkan file. Nah, di sini tadi siswa dapat mengupload jawaban menggunakan foto, PDF, dokumen, ataupun presentasi. Nah, setelah kita selesai mengupload semua jawaban dari pertanyaan, maka kita bisa mengklik eh, bagian kirim. Nah, maka setelah kita klik bagian kirim, maka jawaban kita sudah terkirim di Google Form ini. Setelah siswa mengirim jawabannya, maka guru atau pembuat kuis bisa melihat rekap jawaban siswa pada bagian asesmen sumatif atau link drive yang kita buat tadi di bagian menu jawaban. Nah, di sini nanti guru atau pembuat kuis bisa melihat berapa orang siswa yang mengerjakan asesmen tersebut. Nah, di sini juga bisa menyalin jawaban dari peserta didik ke dalam spreadsheet. Nah, mungkin itu saja penggunaan cara membuat kuis dan cara menggunakan aplikasi Google Form untuk asesmen sumatif. Nah, mungkin itu saja cara pembuatan beberapa asesmen dengan menggunakan beberapa aplikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menilai atau melakukan penilaian terhadap siswa. Nah, itu saja penyampaian dari kami tentang cara pembuatan dan cara penggunaan beberapa aplikasi untuk asesmen. Jika terdapat salah, kami mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.